Selamat datang di podcast Suara Revolusi, saluran suara Front Muda Revolusioner. Saya Teguh, mewakili Front Muda Revolusioner, organisasi sosialis revolusioner yang berusaha untuk menggulingkan kapitalisme. Jadi mungkin di sini kawan-kawan memiliki sebuah pertanyaan mengenai podcast ini. Kenapa podcast sosialis ini dimulai dengan membahas kapitalisme? Tapi kalau misalnya kita perhatikan kembali, meskipun kapitalisme ini sering dibahas dalam sesi akademis maupun non-akademis, sebenarnya yang benar-benar paham akan konsep dari kapitalisme itu hanya sedikit orang. Bahkan kapitalis dan ekonom pro-kapitalis pun sebenarnya belum tentu paham benar akan kapitalisme. Dan seperti kata Karl Marx, ketidaktahuan tidak akan menolong siapapun. Jadi kali ini saya akan membahas apa sih sebenarnya kapitalisme itu, khususnya yang membedakannya dengan sistem-sistem masyarakat pada era sebelumnya. Di sini saya juga akan membahas bagaimana kapitalisme berkembang dan berubah dari sistem revolusioner dan progresif menjadi sistem yang membawa penderitaan bagi umat manusia. Terakhir, saya juga akan menjelaskan bagaimana sosialisme itu dapat menghentikan kapitalisme. Saya sering menemukan ada sebuah kesalahpahaman dari kapitalisme ya. Banyak sekali orang yang menganggap bahwa kapitalisme itu sudah ada sejak zaman purba. Kapitalisme itu adalah pertukaran hasil dari tenaga kerja. Akan selalu ada sepanjang eksistensi dari peradaban manusia itu sendiri. Padahal realitanya, kapitalisme itu secara umum baru berdiri selama beberapa abad saja. Ya mungkin kawan-kawan berpikir bahwa, oh ya ratusan tahun itu sudah lama pasti ya. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sejarah umat manusia secara keseluruhan, ya, beberapa abad ini itu hanyalah beberapa detik bandingkan dengan total 300.000 tahun keberadaan dari umat manusia itu sendiri. Sepanjang 300.000 tahun, manusia telah melalui berbagai macam sistem peradaban yang berbeda, dimulai dari berburu dan meramu primitif, bertani dan berternak, perbudakan, dan sebelum kapitalisme, feodalisme. Fakta ini menunjukkan bahwa kapitalisme jelas bukanlah sistem peradaban pertama dan terakhir bagi umat manusia. Di sini kita mengambil asumsi bahwa kapitalisme yang sesungguhnya itu adalah muncul pada abad ke-18 sampai 19. Ketika ekonom Adam Smith dan David Ricardo mendefinisikan sistem kapitalisme yang pada saat itu masih sama-sama. Tapi sebenarnya Karl Marx pada akhir abad ke-19 itu mampu menyempurnakan pemahaman akan kapitalisme sekaligus menawarkan sosialisme sebagai penggantinya. Karl Marx mendefinisikan kapitalisme melalui 3 konsep dasar. Pertama, kerja upahan, kedua kapital, dan yang ketiga eksploitasi. Kerja memang selalu ada dalam sejarah manusia, meski bentuknya beragam, mulai dari berburu, meramu, dan bahkan membuat episode podcast ini. Tapi apa yang membedakan kapitalisme dari sistem sebelumnya sebenarnya adalah sistem kerja upahan. Mari kita bandingkan dengan sistem peradaban sebelumnya sebagai konteks bagi kawan-kawan semua. Pada era perbudakan, para budak jelas tidak mendapat upah sama sekali. Kemudian pada era feodalisme terdapat berbagai macam sistem kerja dan pertukaran. Jadi dari berbagai macam sistem feodal ini itu sebenarnya ada garis besar, yaitu selama kewajiban tuan tanah terpenuhi, petani bisa memakai alat produksi langsung untuk kebutuhan mereka sendiri. Sistem kerja upah kapitalisme itu berbeda jauh dengan sistem feodal. Apa yang membedakannya? Dalam kapitalisme, buruh yang tidak punya alat produksi bekerja pada kapitalis sebagai pemilik alat produksi melalui sebuah kontrak. Buruh tidak dapat meraih apapun yang mereka produksi kecuali upah yang sudah ditentukan oleh kontrak tersebut. Lalu apa itu upah? Upah adalah uang dari kapitalis yang hanya cukup untuk kebutuhan dasar bagi buruh agar mereka dapat terus bekerja. Selain upah, mereka hanya bekerja, dan ketika waktu gajian, mereka mendapatkan upah. Mereka tidak bisa langsung membawa pulang 1-2 hasil dari pekerjaan mereka. Jadi saya menemukan contoh yang tepat ya, yang menggambarkan sistem kerja kontrak dalam kapitalisme. Jadi saya menemukan ini di Twitter, di mana ada kabar bahwa perusahaan teknologi Apple itu hanya memberikan diskon 20% bagi tim pengembang dari gadget terbaru Apple, yaitu Apple Vision. Jadi di sini jelas ya bahwa meskipun karyawan Apple ini mereka punya kontribusi aktif dalam memproduksi Apple Vision, mereka tidak dapat langsung mengambil satu atau dua atau beberapa dari Apple Vision ini. Gitu. Jadi mereka harus membeli apa yang mereka produksi dengan gaji mereka sendiri yang mereka dapatkan dari kapitalis. Lalu kemana hasil produksi dan juga keuntungan yang dihasilkan oleh buruh? Siapa yang punya kontrol dari Apple Vision yang telah dihasilkan dari
para buruh Apple ini gitu. Semua itu pada akhirnya dipegang oleh kapitalis yang pada akhirnya menjadi kapital. Di sini saya ingin menekankan ya bahwa kapital itu bukan hanya uang saja, tapi juga segala hal yang diperlukan untuk memproduksi alat produksi. Jadi misalnya kita melihat palu ya. Jadi kapital dari produksi palu adalah seluruh alat dan bahan untuk membuat palu tersebut. Jadi misalnya kayu untuk gagang, lalu besi untuk bagian palunya, lalu juga paku, dan seluruh daya kerja dari buruh-buruh yang digunakan untuk mengolah semua bahan tersebut menjadi palu. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa daya kerja manusia itu sebenarnya adalah salah satu kapital esensial. Kenapa demikian? Karena alat produksi dan kapital itu akan menjadi tidak berguna ketika tidak ada daya kerja manusia yang mampu mengolah dan mengoperasikan kapital tersebut. Hal ini berlaku meskipun dengan perkembangan teknologi industri yang sekarang ya dengan adanya teknologi AI dan juga teknologi digital dan segala macamnya itu, kita menemukan bahwa peran dari daya kerja manusia itu akan selalu dibutuhkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa menurut Marx, kapitalis sebagai satu-satunya kelas pemilik alat produksi melalui kontrak itu mempekerjakan buruh untuk menghasilkan profit dengan menghasilkan dan menjual barang. Kenapa eksploitasi? Karena buruh itu tidak mendapatkan apa yang dia produksi kecuali upah sebagai nilai fix yang ditentukan lewat kontrak. Semua yang dihasilkan oleh buruh itu akan masuk ke kantong kapitalis. Jadi di sini saya tekankan ya bahwa eksploitasi ini itu sebenarnya bukan berdasar dari pandangan moral bahwa oh kapitalis itu jahat ya, dan kapitalisme itu buruk. Ini adalah logika objektif dari sistem kapitalisme itu sendiri. Jadi misalnya kita ambil contoh di mana seorang buruh menghasilkan 100.000 per jam, maka dalam 8 jam dia akan menghasilkan 800.000. Tapi ketika dia bekerja dengan seorang kapitalis, maka dia harus menghasilkan produk seharga bahkan sampai 1,5 juta atau bahkan lebih sebagai keuntungan. Lalu bagaimana jika keuntungan ini tidak dihasilkan oleh para buruh tersebut? Ya maka kapitalis ini jelas akan merugi. Biaya operasional akan melebihi pendapatan dan pada akhirnya kapitalis ini akan kehilangan kapitalnya. Dan ketika tidak ada kapital, maka sistem produksi ini berhenti. Dan jika terus berlanjut, maka akhirnya perusahaan menjadi bangkrut. Dan hukum ini itu berlaku bahkan untuk kapitalis dengan moral yang paling baik, yang paling mulia sekalipun. Jadi hukum eksploitasi itu adalah fondasi dari sistem kapitalisme. Lalu dari sini orang-orang pendukung kapitalisme mereka bertanya, apa salah dari kapitalisme coba? Jadi kan buruh itu sudah setuju untuk bekerja dengan kapitalis melalui kontrak. Lalu ketika buruh ini dia memenuhi kuota, menghasilkan keuntungan, ya kapitalis akan menginvestasikan keuntungan tersebut untuk efisiensi dan pengembangan sistem produksi mereka. Buruh juga meraih upah yang cukup untuk menghidupi diri mereka sendiri, dan karena sistem produksi yang semakin berkembang, ya pada akhirnya upah mereka akan semakin meningkat tuh, sehingga mereka bisa cukup untuk menghidupi diri mereka dengan sejahtera dan bahkan berkeluarga. Selain itu ya kapitalis pun ya pada akhirnya akan berkontribusi kepada ekonomi dengan membelanjakan uang mereka yang sangat banyak itu. Dan pada akhirnya masyarakat akan menjadi sejahtera. Namun dari pertanyaan orang-orang pendukung kapitalisme ini, saya coba balik bertanya, kenapa alih-alih kita melihat kesejahteraan ini, kita justru melihat barbarisme? Pasar global itu semakin dibatasi, seperti Indonesia yang semakin mempersulit pembelian barang impor, berita perang menjadi makanan sehari-hari, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi pun juga semakin parah. Ini adalah sesuatu yang bahkan pakar ekonom borjuis pun tidak mampu untuk menjelaskan secara konkret. Tetapi melalui pemahaman mendalam atas kritik Marxis atas kapitalisme, kita dapat menemukan akar penyebabnya. Kenyataan dari sistem kapitalisme adalah sistem kapitalisme itu sendiri itu bergerak terlalu cepat. Sistem ini menghasilkan terlalu banyak produk, pabrik, dan pasar. Meski demikian, buruh sebagai komposisi konsumen utama dalam masyarakat kapitalisme tidak mampu untuk membeli semua barang tersebut. Kenapa tidak mampu membeli? Karena nilai upah buruh semakin melemah demi menutup keuntungan yang tidak dapat dicapai oleh para kapitalis. Dari pengurangan tersebut, muncul lingkaran setan hingga menjadi sebuah krisis yang dinamakan krisis overproduksi. Pada krisis overproduksi, jadi alih-alih bertambah, keuntungan kapitalis itu justru semakin berkurang. Akhirnya kapitalis tidak berinvestasi pada sistem produksi, menyebabkan produksi menurun lewat penutupan pabrik, dan pada akhirnya menghasilkan pemecatan massal, dan lain sebagainya. Memang krisis ini bisa diatasi melalui berbagai macam cara, seperti bailout, dan berbagai macam kontrol pemerintah. Tapi yang kita lihat saat ini, itu adalah secara periodik. Krisis overproduksi ini muncul kembali dengan intensitas yang lebih besar. Contoh nyata yang bisa kita lihat sekarang
itu adalah kekacauan kapitalisme saat ini itu sebenarnya adalah hasil terusan dari krisis tahun 2008 yang dilanjut dengan krisis COVID, lalu perang Ukraina, anjloknya bisnis properti Tiongkok, runtuhnya kripto, dan bahkan eskalasi konflik di Timur Tengah. Berbicara soal krisis overproduksi yang semakin intens, sektor finansial pun juga menjadi faktor penyebab yang penting. Karena melalui teori eksploitasi yang sudah saya bahas sebelumnya, kapitalis pada akhirnya memproduksi barang bukan untuk tujuan yang hebat, ya seperti memajukan bangsa atau membahagiakan keluarga dan lain sebagainya, tetapi hanya untuk profit semata. Meski demikian, pada akhirnya akan ada batas material tertentu, seperti batasan sumber daya pada lokasi tertentu. Disinilah peran penting dari sektor finansial yang mampu menghilangkan batasan tersebut. Sektor finansial itu memberi kemampuan bagi seorang kapitalis untuk meraih kapital tambahan dengan meminjam kapital dari kapitalis lain, dengan jaminan keuntungan tertentu di masa depan. Jaminan ini memiliki bentuk material atau fisik berupa surat jaminan, bukti bagian kepemilikan atas alat produksi, dan lain sebagainya. Karena kenyamanan dan peran yang sangat penting ini, maka pada akhirnya sektor finansial ini terus berkembang, sehingga memungkinkan jaminan tersebut itu pada akhirnya juga bisa dijual sebagai komoditas di pasar finansial. Penjualan berdasar asumsi dengan keuntungan tertentu itu sudah dijamin akan diperoleh di masa depan. Dengan adanya sektor finansial, kapitalis akhirnya dapat sepenuhnya melakukan jual beli di pasar saham. Aktivitas ini jelas lebih menguntungkan daripada jual beli barang tradisional, karena kapitalis tidak perlu mengeluarkan uang lebih untuk alat produksi, dengan keuntungan yang seringkali jauh melebihi investasi dari sistem produksi. Sektor finansial inilah yang mendorong ekspansi negara kolonialis. Namun, adanya sektor finansial telah melepaskan kapitalisme dari basis material dan menggantungkannya pada spekulasi yang belum tentu nyata. Ini adalah resep dari kehancuran kapitalisme. Selain itu, karena kemudahan dan kenyamanannya, kapitalis ini menjadi candu akan sektor finansial dan semakin enggan berinvestasi pada sistem produksi. Inilah alasan ekonomi dunia secara umum makin terjebak dalam stagnasi. Pada akhirnya, kapitalis mengeluarkan kapital dan memproduksi barang untuk profit. Jika kapitalis menemukan cara untuk meraih profit tanpa melakukan keduanya, mereka pasti akan melakukannya. Contoh krisis yang disebabkan oleh sektor finansial adalah krisis tahun 2008, yang disebabkan oleh investasi surat hutang rumah yang semakin tidak terkendali. Krisis ini pada akhirnya mengacaukan sistem produksi melalui PHK massal dan penutupan pabrik serta perusahaan besar. Meski kapitalis diberikan dana bantuan oleh pemerintah agar perusahaan mereka tidak bangkrut, kapitalis ini tidak kapok. Alih-alih mengeluarkan uang tersebut untuk memulihkan produksi yang hancur, kapitalis ini justru memutar uang tersebut di pasar saham untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi semakin parah dan perekonomian semakin larut dalam stagnasi yang dampaknya bahkan masih belum pulih hingga saat ini. Lalu berbicara soal kesenjangan ekonomi, monopoli juga semakin memperparah produksi. Marx mengatakan bahwa perkembangan kapitalisme memiliki kecenderungan untuk memusatkan kekayaan hanya pada segelintir minoritas dan memiskinkan mayoritas manusia. Pakar bourgeoisme sebenarnya yang mengakui hal ini dengan laporan statistik yang menunjukkan bahwa setidaknya sejak 1980-an kesenjangan ekonomi terus meningkat pesat. Inilah konsekuensi dari monopoli. Sebenarnya dasar dari monopoli itu adalah pasar bebas. Jadi awalnya, pasar bebas menciptakan kompetisi sehat di antara kapitalis. Dengan sistem produksi yang masih terbatas dan tertutup, kapitalis yang mampu meningkatkan skala produksi dengan inovasi mutakhir adalah kapitalis yang akan menang di pasar. Hal ini dikarenakan peningkatan produksi itu mampu mengurangi harga produksi sehingga menjadikan harga barang menjadi semakin murah. Karena kapitalisme itu selalu dituntut untuk berkembang demi profit, kapitalis yang sukses ini akan terus berinvestasi pada pengembangan sistem produksi mereka. Pada akhirnya, kapitalis yang besar akan mencapai titik stagnasi tertentu di mana membeli kompetisi mereka itu menjadi pilihan yang lebih menguntungkan daripada terus menginvestasi kepada sistem produksi. Inilah kenapa alat produksi itu semakin terpusat. Contoh nyata dari monopoli dalam kapitalisme itu sebenarnya kita bisa lihat dari industri produksi pesawat komersial. Jadi saat ini, produsen pesawat komersial di dunia itu hanya ada dua, Boeing dan Airbus. Karena Boeing akhir-akhir ini juga semakin dihadapkan dengan berbagai macam kontroversi, maka Airbus ini berpotensi untuk menguasai industri pesawat komersial utama di seluruh dunia. Ini adalah
contoh dari monopoli di dalam sistem kapitalisme. Lalu, apa yang terjadi ketika perkembangan profit kapitalis besar di sebuah negara sudah maksimal, sehingga tidak bisa dikembangkan lagi? Yang terjadi adalah kapitalis besar ini akan mengembangkan pasar baru di negara lain, yang berarti akan menindas kapitalis lain di negara tersebut. Dan ini adalah pemicu konflik negara bangsa di bawah kapitalisme. Kenapa demikian? Untuk melindungi kapitalis lokal, sebuah negara akan menerapkan kebijakan proteksionisme. Kebijakan proteksionis itu adalah kebijakan yang membatasi partisipasi sebuah negara dalam pasar global. Untuk kebijakan proteksionis itu adalah membatasi impor, ekspor, dan juga membatasi masuknya bisnis asing. Akan tetapi, meski pemerintah bisa menerapkan kebijakan proteksionisme, kapitalis raksasa tetap dapat memaksa masuk kepada sebuah negara. Dan caranya pun beragam, mulai dari korupsi dengan birokrat lokal, kudeta untuk menggantikan pemerintahan, atau bahkan konflik militer terbuka antar dua atau lebih negara. Dari sini, pasar global yang awalnya menjadi otot kapitalisme modern, kini berbalik menjadi tumor yang menggerogoti kapitalisme itu sendiri. Selain itu, konflik antar negara ini menjadi semakin parah dengan menguatnya sektor finansial. Negara maju dapat dengan mudah menguasai negara berkembang hanya dengan memutar uang mereka pada negara tersebut. Dengan sistem finansial yang mendunia, kapitalis besar ini juga dapat memberikan dana pinjaman langsung kepada negara yang membutuhkan. Syaratnya adalah negara penerima harus berjanji bahwa negara yang dipinjami akan menuruti kebutuhan dari negara yang memberi. Inilah dasar dari apa yang disebut oleh Lenin sebagai imperialisme, tahapan lanjutan dari kapitalis monopoli, dan tahapan terakhir dari perkembangan kapitalisme. Akibat imperialisme, dunia terpecah menjadi beberapa blok besar. Pertumpahan darah serta nyawa yang hilang melalui imperialisme menjadi menggunung dengan meletusnya Perang Dunia Pertama, Kedua, serta konflik dan kudeta yang terjadi di antara dan setelah Perang Dunia tersebut. Dengan melihat horor yang ditimbulkan kapitalisme, terdapat berjuasi dan pakar ekonomi kapitalis yang menuduh negara sebagai penyebab kekacauan kapitalisme. Mereka berargumen bahwa negara itu harus lepas dari pasar bebas. Sementara inilah dari dasar kebijakan austerity yang diusulkan oleh kelompok neoliberal. Mereka mengusulkan bahwa pemerintah harus melonggarkan regulasi yang melindungi buruh serta menghapus subsidi pemerintah untuk rakyat agar ekonomi bisa stabil. Memang, kebijakan austerity dapat menstabilkan ekonomi pada suatu waktu, meski dengan konsekuensi yang sangat pahit bagi buruh dan rakyat kecil. Tetapi teori ini pada akhirnya runtuh ketika krisis 2008. Kapitalis yang menuntut pemerintah lepas tangan dari pasar dengan segera mengemis kepada pemerintah yang sama untuk memberikan dana bantuan agar mereka tidak bangkrut. Pada saat ini, negara justru menjadi juru selamat bagi para kapitalis. Contoh nyata dari peran negara dalam kapitalisme itu bisa kita lihat dari Argentina pada saat ini. Argentina saat ini dipegang oleh politisi ultraliberal Javier Milei. Milei adalah pendukung keras terhadap penghapusan peran pemerintah dalam pasar. Tetapi, apa realitanya? Ketika Milei menjabat, subsidi rakyat kecil dihapus oleh pemerintah, sehingga angka kemiskinan segera melonjak. Selain itu, ketika buruh dan rakyat tertindas menentang kebijakan Milei, mereka segera direpresi dengan brutal oleh aparat pemerintah. Apa yang terjadi di Argentina saat ini itu membenarkan teori Lenin terhadap sikap negara dalam kapitalisme. Pada akhirnya, negara adalah alat bagi kapitalisme untuk mempertahankan kapital mereka dan menindas buruh dan rakyat miskin agar mereka dapat terus menghasilkan profit bagi para kapitalis. Dari sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa horor kapitalisme muncul dari fondasi kapitalisme itu sendiri. Sistem di mana alat produksi hanya dimiliki secara individu oleh segelintir minoritas yang mengeksploitasi mayoritas untuk kepentingan mereka sendiri. Pada akhirnya, kaum minoritas ini saling bersaing dan menumpahkan darah dari rakyat kecil sebagai mayoritas hanya demi kepentingan para kapitalis. Meski demikian, terdapat sebuah kontradiksi yang akan menghancurkan kapitalisme. Walaupun kepemilikan sistem produksi semakin terkonsentrasi, sistem produksi ini semakin digarakan oleh semakin banyak orang. Buruh telah menjadi pondasi bagi masyarakat modern. Maka dari itu, keberadaan buruh juga menjadi kontradiksi. Ketika mereka menjadi pondasi kekuatan kapitalisme, buruh ini juga menjadi penggali kubur bagi kapitalisme itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena kita saksikan bahwa pada saat ini,
Buruh itu semakin sadar akan realita kapitalisme yang mereka tinggali saat ini. Mereka mengenal kapitalisme sebagai sistem yang hanya membawa kemiskinan, perang, dan juga krisis iklim. Anak muda dan rakyat tertindas pun juga merasakan hal yang serupa. Mereka yang pada awalnya saling bersaing di bawah kapitalisme, kini mulai bekerja sama dan mencari alternatif dari kapitalisme, yang pada akhirnya mengantarkan mereka pada Karl Marx. Lebih dari seabad yang lalu, Marx telah memberikan alternatif termutakhir dari kapitalisme, yaitu sosialisme. Dengan sosialisme, alat produksi yang sebelumnya dimiliki oleh segelintir kapitalis pada akhirnya dikuasai dan dikendalikan seutuhnya oleh seluruh kelas buruh sebagai fondasi masyarakat pada saat ini. Secara demokratis, keputusan dalam sistem produksi dapat diambil oleh semua pihak, daripada hanya ditentukan dalam rapat direksi kapitalis yang tertutup. Banyak politisi dan pakar borjuis berargumen bahwa sosialisme itu tidak efisien. Tetapi, realitanya justru malah sebaliknya. Dengan demokrasi buruh dan kepemilikan bersama, maka buruh pada akhirnya mendapatkan apa yang mereka produksi. Selain itu, tidak perlu ada monopoli, imperialisme, dan bahkan konflik negara bangsa. Selain itu, bekerja dalam sosialisme pada akhirnya menjadi sesuatu yang memuaskan, karena apa yang dikerjakan dapat langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat, daripada hanya memberikan keuntungan bagi kapitalis sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat. Lalu, bagaimana sosialisme ini dapat diraih? Banyak tokoh berjuis serta reformis, baik dari kiri dan kanan, yang mengatakan bahwa Marx dan sosialisme itu utopis. Lebih baik kita mencoba untuk memperbaiki kapitalisme demi kepentingan buruh. Tapi pemikiran seperti ini justru adalah pemikiran yang utopis sesungguhnya. Karena kapitalisme itu pada dasarnya akan selalu berusaha untuk menguntungkan para kapitalis. Jadi sebenarnya mustahil untuk mereformasi kapitalisme. Pada tahun 1917, Lenin telah membuktikan bahwa sosialisme itu dapat dicapai melalui revolusi buruh. Dengan ide dan tradisi revolusioner, Lenin dan Partai Bolshevik dapat mengarahkan amarah buruh terhadap kapitalis menuju penggulingan kapitalisme dan pembentukan negara buruh berbasis sosialisme. Inilah yang berusaha diraih oleh pramuda revolusioner. Lenin mengatakan bahwa tidak ada gerakan revolusioner tanpa teori revolusioner. Inilah alasan kami membuat podcast ini, untuk mengedukasi kalian untuk menjadi pemimpin dari organisasi revolusioner yang akan membawa revolusi sosialis. Sosialisme tidak dapat lahir dengan sendirinya, maka tidak ada jalan lain selain membangun organisasi sosialis revolusioner yang dapat mengarahkan buruh pada tugas terakhir mereka, yaitu revolusi sosialis. Jika kalian setuju, segera bergabung dengan kami melalui link bit.ly/gabungfmr. Link pendaftaran dapat diakses pada deskripsi episode ini. Dengan demikian, saya akhiri episode ini. Saya Teguh bersama Front Muda Revolusioner. Terima kasih telah mendengarkan episode ini. Jangan lupa untuk subscribe atau follow Suara Revolusi di platform podcast favorit kalian. Kalian juga bisa bagikan Suara Revolusi dan bahkan memberi saran topik menarik untuk kami di media sosial dengan hashtag Suara Revolusi. Nantikan episode Suara Revolusi selanjutnya. Sampai jumpa.